Siapa yang setuju kemungkinan besar Bitcoin akan tembus ATH lagi angka 8? Silakan. Aku 8 sih. Aku 8 sih. Oke. Ya. Jadi saya akan mulai, masih semangat semuanya. Saya akan mulai dan di sini saya akan kasih update. Jadi gini teman-teman. Kalian harus perhatikan timeline. Ini yang saya selalu bilang ketika saya dan tim dan juga Pak Gema membuat The Bitcoin Almanac. Ini kan yang waktu itu banyak orang yang menghujat di luaran sana. Ya kan? Semua orang bilang, apa itu? Apa itu? Gambar-gambar apa itu? Semua orang menghujat. Nyatanya tuh berhasil. Kejadian semuanya sesuai prediksi. Beneran turun, beneran naik. Terjadi semuanya. Dan kalau kita bicara time cycle, kalian harus mengetahui bahwa nanti di tanggal 25 Juli 2025 ya, di bulan Juli ini. Pokoknya bulan Juli ini kemungkinan besar akan banyak gembar-gembor di pasar. Ya, 25 Juli 2025 itu akan ada event yang namanya itu adalah Sunspot Cycle. Di mana Sunspot Cycle ini sendiri adalah fenomena bintik yang terjadi pada matahari dan dia merupakan titik tertingginya. Ya, dan kita meriset dong, astronaci ini meriset, bukan gelap. Kita nggak pernah bilang Indonesia gelap ya. Kita nggak pernah bilang Indonesia gelap. Ya, jadi kita meriset nih astronaci ini. Kita melihat setiap terjadinya sunspot cycle, apa sih yang terjadi sama Bitcoin? Kalian perhatikan baik-baik. 1 Januari 2014, kalian lihat nih. Bitcoin lagi naik, terbang tinggi, drop ke bawah. Ini jangan ngelihat dropnya kecil ya teman-teman ya, ini monthly chart loh. Ini drop seperti ini bicara 40-50%. Ya. Selanjutnya di tahun 2019 nih, kalian perhatikan. Lagi drop, turun dalam kencang, tiba-tiba bernaik ke atas, impulsif sekali. Terjadi lagi di tahun 2025. Berarti sampai di sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa setiap terjadinya fenomena sunspot cycle itu berdampak terhadap Bitcoin untuk terjadinya price reversal yang begitu besar. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi. Di bulan Juli ini sunspot itu akan terjadi. Kemungkinan besar di 25 Juli. Data dari NASA belum ada update terakhir. Tapi terakhir itu perkiraannya 25 Juli. Karena kita harus melihat data dari NASA. 25 Juli 2025. Kecenderungannya adalah bentuk reversal. Ya, ini harus kita garis bawahi. Tuh, kalian udah dapat time cycle yang pertama, yaitu 25 Juli. Catat dulu teman-teman, yang udah catat tanggal 8, silakan. Yang mau screenshot silakan, angka 8. Intinya nanti tanggal 25 ini kalian akan melihat reversal di Bitcoin. Dan kalau melihat seperti ini, harusnya reversalnya jadi bottom, terus dia reverse ke atas. Harusnya seperti itu, kalau dilihat dari chart ya. Yang terjadi reversal, 25 Juli 2025. Perhatikan baik-baik selanjutnya. Dan selanjutnya, kita berbicara tentang GAN natural cycle. Jadi, saya nggak akan jelasin GAN itu apa ya. Saya nggak akan jelasin karena ini ilmu yang sangat mahal banget. Tapi intinya kalian dapat hasil risetnya saya gitu. Kalian dapat hasil risetnya astronaci. Karena kalau saya jelasin GAN, wah itu mahal banget dah. Hasil risetnya aja mahal banget. Tapi di sini saya kasih kalian 149.000 aja. Jadi kalau kita berbicara tentang GAN natural cycle, ini saya backtest ya, dan teman-teman di astronaci backtest terhadap pergerakan di Bitcoin. Ya. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, pembalikan arah itu valid terjadi pada setiap bulan Januari dan Juni. Dari 11 kejadian, pembalikan arah terjadi 8 kali pada bulan-bulan tersebut. Dan ini menghasilkan 73% winning rate. Ini adalah GAN natural cycle. Bahwa setiap terjadi GAN natural cycle, pembalikan arah valid terjadi pada setiap bulan Januari dan Juni. Dan dari 11 kejadian terjadi 8 kali keberhasilan. Berarti 73%. Amazingnya di sini kita mau ngajarin kalian dulu nih cara pakainya gimana sih Pak, biar nanti jangan salah kaprah. Cara pakainya step pertama kita bedah mulai dari time frame monthly-nya dulu.
identifikasi swing yang terakhir terbentuk ya di time frame monthly. Kalau kita melihat yang terjadi di sini swing high atau swing low teman-teman. Yang bilang swing high angka 7, yang bilang swing low angka 8. Silakan. Yang terjadi di sini swing high atau swing low? Swing high. Nah, jika swing terakhir sebelum bulan Januari atau Juni adalah terdapat swing high, maka yang terjadi adalah swing low pada bulan Januari atau Juni. Ngerti ya? Kebalikannya, reverse-nya. Kalau di Januari ini kemarin ada swing high, maka di Juni ini kemungkinan besar swing low. Di Januari ini ada swing low, kemungkinan besar ada swing high. Ya. Dan kita akan entry pada saat swingnya terbentuk. And let's see the chart. Contohnya kayak gini. Di bulan monthly, ya, di time frame monthly Juni, ini swing low-nya sudah valid terbentuk. Nah, ketika swing low valid terbentuk, kita akan masuk di tengah-tengahnya. Ingat, ini skalanya monthly. Dan langsung dia reverse sekitar 29%. Ini tahun 2021. Terus kita lihat, dan ini adalah gun minor seasonal cycle-nya yang saya jelasin. Jadi kalau tadi, ini yang bicara tentang Januari dan Juni, ini yang bicara tentang seasonal cycle-nya. Di 4 Februari 2024, Bitcoin menguat 25%. Ya, ini saya kasih data-datanya dulu nih. Nanti di akhir baru nih, klimaksnya baru di akhir. Saya bocorin berapa tanggal-tanggalnya. Tadi kan udah ketahuan yang sunspot 25 Juli. Sekarang yang gun-nya. Tapi sebelum masih ke gun, saya mau bikin kalian sadar dulu. Kalau sebenarnya ini bisa dipakai. 24 ya, 4 Februari tahun 2024, BTC up 25%. 6 Mei 2024, BTC drop 8%, berarti reversal. 8 Agustus 2024, dia drop minus 10%. 7 November 2024, dia naik 34%. Berarti sah, winning rate-nya adalah 78% ketika terjadinya gun minor seasonal cycle. Ya, at least setidaknya pergerakannya 8%. Dan cara penggunaannya adalah gimana? Simpan dulu tanggal-tanggal ini di kalender kamu, ya. 4 Februari, 6 Mei, 8 Agustus, dan 7 November. Silakan disimpan. Yang sudah screenshot, silakan ketik angka 8. Yang sudah screenshot, silakan ketik angka 8. 4 Februari, 6 Mei, 8 Agustus, 7 November. Kita lihat nih. Ini contoh kita bicara yang buat 8 Agustus nih kan. Untuk bicara tanggal 6 Mei-nya. Pada chart daily, cek dulu swing yang terakhir yang terjadi sebelum tanggal-tanggal di atas. Yang terjadi di sini swing high atau swing low? Wah, thank you banget tuh yang sampai webinar di pinggir jalan, thank you. Yang terjadi di sini swing high atau swing low, teman-teman? Swing high. Kita lihat. Ketika terjadi swing high, ekspektasikan dia turun nih. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 6 Mei. Karena berikutnya tanggal 6 Mei kan? Sebelum 6 Mei dia bikin swing high. Nah, kita nunggu dia turun. Akhirnya ketika dia stop turun, lihat nih, eksak di tanggal 6 Mei. Pas di tanggal 6 Mei dia berhenti turun, reverse terjadi, kita cuan 12%. That's it. Gampang kan? Jadi tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan ini adalah gun minor seasonal cycle. Silakan catat 4 Februari, 6 Mei, 8 Agustus, dan 7 November teman-teman. Ya, 4 Februari, 6 Mei, 8 Agustus, 7 November. Ini kalian bisa pakai sampai tahun kapanpun. Selalu sama Pak? Yes, selalu sama. Daging nggak? Yuk. Yang setuju nih daging, ketik E5. Ya. Time frame daily. Kalau natural cycle tadi baru yang monthly. Yang bilang ini daging, ketik E5. Di tanggal itu kita tunggu konfirmasi reversalnya. Sekali lagi saya bilang, saya jelasin sekali lagi teman-teman. Tahun depan tanggalnya sama, sama. Ya. Ini kan 6 Mei 2025 nih. Ya kan? Ini kan 6 Mei 2025, kalian perhatikan di sini. Ketika
mau menjelang 6 Mei 2025, harganya lagi bikin swing high atau swing low? H- berapa? H-2. Good question itu dari Rusdiansyah. Ya kan? Dia bikin swing high kan? Berarti kemungkinan besar dia begini nggak nih? Swing low nggak? Setuju nggak kemungkinan besar kayak gini? Yang setuju ketik angka 8, silakan. Setuju? Ya kan? Nah, yang terjadi nih, tuh, cuan 8%. Khusus untuk BTC saja, yes. Tanggal-tanggal yang saya kasih kali ini khusus untuk Bitcoin aja. Ya, jangan dipakai di market lain. Ini khusus untuk Bitcoin dulu aja. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke puncaknya. Kalian sudah tahu nih, time cycle yang saya selalu janjikan kepada kalian sudah saya bongkar. Terdekat tanggal 25 Juli, ya. Berikutnya ada 8 Agustus, berikutnya lagi ada 7 November. Entry-nya kapan? Di saat swing low-nya sudah terjadi, Bapak Ibu. Ini loh, perhatikan sekali lagi baik-baik ya. Perhatikan sekali lagi baik-baik. Saya dengan sabar akan menjelaskannya kepada kalian. Karena lihat, tanggal berikutnya adalah tanggal 6 Mei di tahun 2025. Oke? Tanggal di sini kan 6 Mei kan? Sebelumnya ini berarti 6 Mei 2025. Bukan, daily. Wastu daily ya, daily wastu. Nah, pertanyaan saya, -2 sampai -3 hari sebelum 6 Mei, yang terjadi di sini apa? Swing high atau swing low? Swing high. Nah, ketika terjadi -2 atau -3 hari sebelum 6 Mei adalah swing high, maka yang terjadi di 6 Mei adalah swing low atau swing high. Harusnya apa yang terjadi? Swing low. Maka itu proyeksi kita kan begini kan, harusnya dia turun dulu, baru naik kan? Nah, setuju dong? Ya kan? Setuju dong? Harusnya dia turun dulu baru naik. Kita lihat hasilnya. Beneran turun dulu di sini, ya. Beneran turun di sini. Tanggal 7 Mei-nya dia reversal, ya. Ini 6 Mei, 7 Mei reversal kita sikat, cuan 12%. Mungkin nggak sebelum tanggal -2, -3 sideways, mungkin aja, bisa aja. Tapi kan kita nggak peduli mau dia sideways atau enggak, tapi yang kita peduli adalah swing high atau swing low-nya yang terbentuk. That's it. Aku udah kasih daging E5. Ya. Siapa yang bilang ini daging E5? Ketik E5 sekali lagi, coba. Setuju ya E5 ya? Ini E5 loh. Aku ikut CAT baru bisa dapat ini. Ini kalian cuma bayar 149.000 dapat ini sih keren banget loh. Kobe ini, wah mantap. Ya. Tuh. Terus kita berbicara tentang Bitcoin. Ya. Ini Bitcoin yang ada di E-Club. Jadi tanggal 6 Mei kemarin, karena kan kita udah tahu ya tanggal 6 Mei akan terjadi reversal ya, kita kasih report dong di E-Club. Jadi kan di E-Club ini kan sekarang juga kita ada pelengkap lah untuk orang-orang yang join E-Club Stocks, untuk orang-orang yang join E-Club Futures, kita kasih pelengkap karena kita tahu pasti semuanya udah trading Bitcoin, semuanya trading juga di crypto, kita kasih pelengkap yaitu IO Future Report. Ya. Jadi crypto ini sebagai pelengkap. Jadi kalau kamu ikut E-Club yang futures, nyari duit bareng kita di gold, ya kan, seperti Bapak, ya saya nggak bisa sebut namanya, di bulan Februari dia modal 200 juta, terus kemudian di bulan Juni kemarin kebeli 1 Denza, ya lumayan gitu kan, dapat tambahan bonus kripto gitu. Nah sekarang, kita lihat Bitcoin, waktu itu di tanggal 4 Mei, ya, di IO Future, kita kasih report nih, dia akan turun, terus naik. Ini report yang ada di IO Future kita, yang ada di E-Club Super App. Yang terjadi, cus, beneran turun. Dan naik sesuai target price kita. Ingat, ini kita nggak suruh nge-hold nih, nggak kayak yang di sebelah-sebelah tuh. Hold. Kalau nggak untung, kalau nggak rugi 80%, jangan harap 8.000%. Nah, saya nggak begitu tuh. Kita nggak begitu tuh di Astronaci. Kita orangnya cukup konservatif lah, bisa dibilang kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi waktunya nyentuh target price ya kena. Cara tahu waktunya exit gimana coach? Ya pakai timing Bapak Ibu. Lah ini buktinya kita bisa tahu 109.000 pakai apa?
ya dihitung, nggak sembarangan ngecap. Kan kalau orang-orang di luar sana banyak kan sembarangan ngecap, yang penting angkanya bulat keren gitu kan. Kalau kita nggak sembarangan ngecap, ini kita hitung pakai Fibonacci Bapak Ibu. Ya, jadi nggak sembarangan. Makanya analisis-analisis kita kalau kamu lihat di YouTube, kamu lihat kita juga di E-Club, most likely akurat. Ya, puji Tuhan lah, semoga terus diberkati, semoga terus diberikan kemampuan untuk kita bisa kasih riset-riset yang terbaik di E-Club nantinya setelah webinar hari ini. Ya, ini juga yang ada di gold. Ya, gold nih, Juni 16 tuh. Kita bilang expected juga dia akan turun ke bawah. Yang terjadi drop ke bawah plus 130 pips. Ya, plus 130 pips. Nah, sekarang saya kasih kamu outlook Bitcoin, teman-teman. Standby dulu ya, fokus. Sorry, saya nggak akan ngajarin hitung exitnya, nggak akan saya ajarin. Tapi kalau you mau, you bisa ikut di E-Club. Di situ ada video edukasi banyak banget, dan nggak cuma video edukasi. You bisa dapetin riset report, you bisa dapetin rekomendasi sinyal, bisa ngobrol bareng kita tanpa diblokir namamu. Nggak kayak di luar. Ya. Ini outlook Bitcoin. Kita mau kasih tahu bahwa sekarang Bitcoin 5 wave kecilnya sekarang sudah selesai, dan sekarang yang terjadi adalah ABC correction. Dan di dalam ABC correction di sini kita bisa melihat adanya descending broadening wedge. Tanggalnya mana ya? Wah, Calvin ketinggalan jauh nih Calvin nih. Sorry, kita nggak bisa ngulang Calvin. Tadi teman-teman coba yang ada screenshot tanggal-tanggalnya coba dikirimin ke Pak Calvin ini di Zoom. Tadi kayaknya ada yang ngirim tuh. Kasihan tuh Pak Calvin. Sorry Pak Calvin, saya nggak bisa ngulang. Tapi teman-teman yang punya tadi screenshot itu coba dikirimin ulang. Tadi ada yang ngirim tuh di Zoom. Ya. Jadi ini technical outlook-nya. Kita ngelihat di sini ada pola descending broadening wedge, dan di mana pola descending broadening wedge-nya ini, ya, di mana pola descending broadening wedge-nya ini kemungkinan besar akan melontarkan harga Bitcoin bisa naik ke 125.000. Ya, bisa melontarkan kenaikan di 125.000 untuk expected upside target daripada Bitcoin. Tapi yang harus kalian garis bawahi adalah gini. Pola descending broadening wedge itu adalah pola yang terjadi di dalam ruang hampa. Dan biasanya dia itu akan sideways dulu sementara waktu. Nah itu udah pada ngirimin tuh di Zoom. Tuh ya, silakan di save. Dia itu akan sideways sementara waktu sampai nanti at the end kita akan melihat 125.000 akan menjadi target yang terbuka lebar untuk Bitcoin. Itu secara teknikalnya. Pak, apakah outlook ini bisa gagal? Jawabannya bisa. Dia akan gagal outlook-nya, harus di-update kembali outlook-nya ketika dia tembus di 98.240 sebagai support. Ya. Jadi apakah Bitcoin akan langsung lari ke atas 125.000? Jawabannya yes, selama 98.240 tidak ditembus. Disclaimer on, teman-teman. Jadi perhatikan ini area-area krusialnya, saya kasih angka-angkanya. 125.000 dan 98.240. Ya, 98.000 dan 125.000. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan ada key resistance juga nih. Ini key resistance itu sekitar 110 sampai 113 nih. Jadi 3 tuh areanya, 125, 110 sampai 113 dan 98.000. Nih, tuh areanya. Kalau bicara alt season udah ada di podcast YouTube kita. Saya nggak usah jelasin di sini teman-teman. Udah ada di podcast YouTube kemarin aku sama Pak Angga sama Pak Gemah. Itu kita udah bahas. Yes, kepala cangkul, badan cangkul itu pasti terjadi. Makanya kepala cangkul, badan cangkulnya kita jaga jangan sampai dia tembus di bawah 98.000. Mentok-mentok ya. Mentok-mentok. Ini worst case skenario nih ya. Dengerin baik-baik. Worst case skenario kalau kepala cangkulnya besar itu di around 85 sampai 90. Ini mentok-mentok. Mentok-mentok ke sana. Ini worst case banget nih. Kalau dropnya udah bener-bener jauh banget itu 85 sampai 90 technical outlook-nya. Kalau enggak dia masih bisa run ke 125.000. Silakan di screenshot. Ya, tapi gambaran kita memang akan turun terus kemudian nanti akan naik lagi. Jadi ada plan A, ada plan B. Tapi kita aim masih 125.000. Terdekat itu di 110 sampai 113. 110 sampai 113 ini supply area yang begitu kuat. Masih ada potensi ke 125, yes. 80-an itu worst case skenario banget ya.
Itu worst case skenario banget. 85 sampai 90 itu worst case skenario. Apakah langsung naik, apa drop dulu? Kemungkinan besar dia akan naik dulu ngincer ke 110 sampai 113. Ya, itu plan A-nya. 110, 113, terus run lagi ke 125. Plan B-nya, itu dia drop ke 98.240, baru dia naik ke 125. Saya condong plan A. Sesuai seperti yang di awal, saya condong plan A. Ya, saya condong plan A, teman-teman. Oke? Udah di screenshot? Silakan. Yang mau screenshot silakan kirim di Zoom. Ya, plan A enggak pasti ada retrace, tapi retrace-nya kecil, enggak se ekstrim gambar ini gitu. Ya, habis plan A apakah langsung bear? Enggak dong. Soalnya makanya kemarin saya live YouTube tuh, apakah akan terjadi bear market? Enggak. Ya, silakan di screenshot teman-teman. Ya, oke, done. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada kalian semua sekarang. Jadi, tadi soal timing, saya ulang secara cepat ya. Stop dulu, dengerin baik-baik. Stop dulu teman-teman, dengerin baik-baik. Saya mau ulang secara cepat untuk outlook-nya sebelum saya kasih tips terakhir kepada kalian untuk bisa survive di tahun ini. Ya, saya akan ulang. Secara gun minor seasonal cycle, kita berbicara tanggal 4 Februari, 6 Mei, 8 Agustus, dan 7 November. Itu adalah tanggal-tanggal gun minor seasonal cycle yang bisa kamu pakai kapanpun, bahkan 5 tahun lagi sampai 10 tahun lagi. Ini akan terus bisa. Ya, 4 Februari, 6 Mei, 8 Agustus, dan 7 November. Cara pakainya saya sudah jelasin sebelumnya. Terus, kemudian, kalau kita perhatikan di sini, sunspot cycle itu terjadi di 25 Juli. Jadi perhatikan, kalian sudah punya tanggal-tanggal yang begitu dekat. Itu di sunspot cycle 25 Juli. Itu secara time cycle. Dan secara technical outlook-nya, Astronaci melihat bahwa memang 125.000 terbuka lebar, tapi kalian harus jaga di area 110 sampai 113.000. Ini adalah minor supply daripada Bitcoin ya, 110 sampai 113. Plan A dia langsung rush ke atas ya, langsung lari ke atas 110 113. Mungkin nanti di 110 113 koreksi dikit baru nanti naik lagi ke 125. Plan B-nya sekarang dia ngejar dulu ke support 98240 baru dia run ke 110 sampai 113. Dan worst case skenario area yang harus kalian jaga ada di area sini. 85K sampai 90K. Itu area worst case skenario yang harus kalian jaga. Ya, itu technical outlook-nya. Nah sekarang kita bicara tips. Dengerin baik-baik. Ya, dengerin baik-baik. Penyakit yang sekarang ada di trader Bitcoin sama trader crypto adalah sekarang mereka lagi marah, lagi sedih, lagi depresi, lagi nangis, lagi takut, lagi bingung. Kenapa? Karena orang-orang yang sebelumnya semuanya optimis sama kripto, sekarang lagi ditendang, marketnya lagi terjadi rotation. Aku cuma bisa bilang teman-teman, it's very normal. Market terjadinya rotasi itu normal. Aku pribadi di tahun 2021 sempat kena juga kok. Dan waktu itu belum belajar karena belum ngerti, oh ternyata market itu ada rotasi loh. 2021 aku kena di Doge, di AAV,